Pernah kepikiran nggak sih pengen bisa berenang dengan gaya yang kelihatannya santai tapi sebenarnya efisien banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu gaya renang paling populer, gaya dada. Nggak peduli kamu baru pertama kali mau nyoba atau cuma mau benerin teknik, panduan ini bakal ngebantu kamu langkah demi langkah. Yuk, langsung aja kita mulai. Eits, sebelum kita mulai, ada fakta seru nih. Kamu tahu nggak, gaya dada itu ternyata salah satu gaya renang tertua yang pernah tercatat. Gaya ini jadi terkenal banget gara-gara Kapten Matthew Webb di tahun 1875 waktu dia jadi orang pertama yang berhasil berenang nyebrangin Selat Inggris. Keren kan? Jadi yang bakal kita pelajari ini bukan teknik sembarangan, tapi punya sejarah yang panjang. Jadi, apa sih sebenarnya renang gaya dada itu? Kamu mungkin lebih sering dengar sebutannya gaya katak. Dan emang pas banget, soalnya tendangan kakinya itu persis meniru gerakan katak. Intinya, kunci dari gaya ini tuh ada di sinkronisasi yang mulus antara gerakan tangan dan kaki. Oke, sebelum kita benar-benar nyebur ke air, ada satu hal yang, wah ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, keselamatan. Persiapan yang benar di tepi kolam itu adalah langkah paling pertama buat mastiin latihan kamu nanti aman dan juga efektif. Dengerin ya, ini mungkin kedengarannya sepele tapi penting banget. Satu, jangan pernah berenang sendirian, selalu mulai di bagian kolam yang dangkal. Terus kalau emang belum pede, jangan malu pakai pelampung. Itu bukan tanda kamu nggak bisa, tapi tanda kamu pinter jaga diri. Dan ingat, lantai sekitar kolam itu licin, jadi jalannya hati-hati. Keselamatan nomor satu ya. Sama kayak olahraga lainnya, pemanasan itu wajib hukumnya. Nggak perlu lama-lama, cukup 5 menit aja buat regangin lengan, leher, pinggang, punggung, sama kaki. Ini penting banget buat mencegah cedera, terus bikin badan kamu jadi lebih siap dan rileks pas di dalam air nanti. Oke, pemanasan beres. Sekarang saatnya nyebur. Hal pertama yang wajib banget kamu kuasai itu adalah meluncur. Anggap aja ini fondasi dari semua gaya renang. Dengan meluncur, kamu melatih badan kamu biar bisa lurus dan istilahnya streamline, jadi bisa membelah air dengan gampang. Gampang kok caranya. Punggung nempel ke dinding, satu kaki juga nempel di dinding buat ancang-ancang. Lurusin kedua tangan ke depan, ambil napas, masukin muka ke air, terus dorong sekuat-kuatnya. Coba deh tahan posisi lurus ini dan rasain sensasinya. Badan kamu kayak melesat di air tanpa ada halangan. Nah, itu dia yang namanya posisi streamline, lurus kayak torpedo. Kalau udah mulai nyaman meluncur, sekarang waktunya kita nyalain mesin pendorongnya. Kita bakal fokus ke bagian paling kuat dari gaya dada, yaitu tendangan kataknya yang khas itu. Nih, perlu kamu tahu ya, di gaya dada, sekitar 70% tenaga dorong itu datangnya dari kaki loh. Tangan emang ngebantu, tapi kaki itulah yang benar-benar jadi mesin utama pendorong kamu maju ke depan. Jadi kalau kamu bisa kuasai tendangan ini, wih bedanya bakal kerasa banget di kecepatan sama efisiensi renang kamu. Biar gampang ngapalinnya, ingat aja 4 kata ini. Tekuk, buka, dorong, tutup. Pertama, tekuk lutut ke arah badan. Kedua, nah ini kuncinya, putar telapak kaki kamu keluar. Ketiga, dorong air ke belakang sekuat tenaga. Terakhir, tutup dan rapatkan lagi kaki kamu biar lurus. Ulangi terus gerakan ini sampai rasanya otomatis dan natural. Mesinnya udah siap, sekarang kita pasang setirnya. Di bagian ini kita bakal pelajari gerakan lengan dan yang nggak kalah penting, gimana cara nyatuin gerakan itu sama pernafasan biar nggak ngos-ngosan. Gerakan lengan ini sebenarnya kayak lagi nyekop air. Mulai dari posisi lurus ke depan, buka tangan ke samping, terus sapu ke arah dalam di depan dada. Abis itu langsung dorong lagi ke depan buat meluncur. Biar gampang, bayangin aja kamu lagi gambar bentuk hati atau love di dalam air. Satu tips penting, narik tangannya jangan kejauhan ke belakang ya, cukup sampai sejajar sama bahu aja. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat para pemula. Ngambil napasnya, kapan sih? Timing itu segalanya di pernapasan gaya dada. Kalau waktunya salah, bisa-bisa kamu malah minum air kolam atau jadi panik. Jadi, kapan sih momen yang paling pas itu? Jawabannya simpel banget. Ternyata, waktu yang paling pas buat napas itu adalah pas tangan kamu lagi narik air ke samping. Gerakan tarikan tangan itu secara otomatis bakal ngangkat bahu dan kepala kamu keluar dari air. Jadi, nggak usah dipaksa-paksa ngangkat kepala ya. Ikutin aja alur gerakannya secara alami. Oke, kita perjelas ya. Gini caranya. Waktu tangan narik, kepala naik, langsung tarik napas lewat mulut. Harus cepet ya. Terus pas tangan kamu didorong lurus lagi ke depan buat meluncur, masukin lagi kepala ke air sambil buang napas pelan-pelan. Ingat, jangan ditahan napasnya. Buang terus napas di dalam air biar kamu siap buat ngambil napas lagi di gerakan berikutnya.
Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Meluncur, nendang, narik tangan, sama napas. Sekarang, ayo kita satuin semuanya jadi satu gerakan gaya dada yang utuh dan mengalir. Biar lebih gampang lagi, hafalin aja mantra saktinya. Tarik, napas, tendang, luncur. Gini urutannya. Pas kamu narik pakai tangan, kamu ambil napas. Terus, pas tangan kamu lurus lagi ke depan, kaki kamu nendang. Dan setelah nendang, ada jeda sebentar buat kamu meluncur. Nah, nikmatin fase meluncurnya ini. Jangan buru-buru. Itu ritme yang harus kamu dapetin. Intinya apa? Biar gerakannya itu nyambung terus, ngalir kayak air. Jadi nggak patah-patah. Gaya dada yang bagus itu kelihatannya santai dan mulus. Setiap bagian gerakannya, tarikan, tendangan, luncuran, itu nyambung satu sama lain. Jadi bisa menciptakan momentum yang nggak putus-putus. Nah, sekarang kamu udah punya bekal lengkap buat jago gaya dada. Kuncinya cuma satu, latihan yang konsisten biar semua gerakannya jadi otomatis. Setelah kamu mahir gaya dada, kira-kira gaya renang apa lagi nih yang mau kamu taklukin? Terima kasih sudah menyimak dan selamat mencoba di kolam renang.